Yudas. Betul? Siapa yang menyerahkan Yesus kepada tentara Romawi? Yudas, betul? Yudas. Ya. Betul? Betul? Apa akibat daripada pelaporan Yudas, pengkhianatan Yudas terhadap gurunya? Yesus ditangkap, betul? Iya. Apa akibat Yesus ditangkap? Yesus dibunuh, betul? Tepat. Siapa yang gembira dan tepuk tangan ketika Yesus berhasil dibunuh? Jawab. Kaum Israel yang menentang dia. Iblis. Mari kita buktikan. Mari kita buktikan bahwasanya yang tepuk tangan itu adalah iblis. Saya bacakan data kepada saudara. Di dalam Lukas 23 nomor 2, di situ mereka mulai menuduh Yesus. Mereka berkata, kami dapati orang ini menyesatkan rakyat. Yesus menghasut orang-orang supaya jangan membayar perpuluhan kepada kaisar, pajak kepada kaisar, sebab katanya Yesus ini adalah Kristus, seorang raja. Kemudian di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai 53, dengarkan baik-baik. Banyak di antara orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang Yesus perbuat, dan mereka percaya kepada Yesus. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi. Ingat, orang Farisi ini adalah orang yang dikecam oleh Yesus, dan menceritakan kejadian-kejadian tentang Yesus kepada mereka, apa yang mereka lihat tentang apa yang diperbuat oleh Yesus. Lalu, dengarkan pelan-pelan, lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, apa yang harus kita perbuat? Sebab Yesus itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepada Yesus, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita ini. Itu kata orang-orang Yahudi, imam-imam, orang Farisi, dan orang yang duduk di mahkamah agama. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, mereka berkata, kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang Yesus yang mati untuk bangsa kita, daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Subhanallah. Hal itu dikatakan bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat, Kafayas bernubuat, bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Tuhan yang bercerai-berai. Mulai hari itu mereka kemudian sepakat untuk membunuh Yesus. Berarti pembunuhan terhadap Yesus bukan karena menghapuskan dosa, tetapi karena kecemburuan sosial, karena politik, karena Yesus pengaruhnya jauh lebih besar daripada mereka-mereka ini, dan takut tidak mendapatkan pajak sehingga tidak ada setoran kepada kekaisaran Romawi pada saat itu. Maka mau tidak mau Yesus harus diselesaikan, Yesus harus disingkirkan, sebab dia telah menodai kemudian perpajakan yang ada. Buktinya, coba anda lihat dalam Matius 27 nomor 18. Pilatus sebagai gubernur pada saat itu mengatakan, saya mengetahui bahwa orang-orang ini telah menyerahkan Yesus karena mereka dengki, iri, cemburu kepada Yesus. Matius 27 nomor 18. Lengkapnya anda coba lihat di dalam Matius 26 data nomor 59. Apa yang terjadi di sana, Bung? Imam-imam kepala, bahkan seluruh mahkamah agama mencari kesaksian-kesaksian palsu untuk Yesus, supaya Yesus bisa dihukum mati. Subhanallah. Jadi pembunuhan terhadap Yesus bukan karena nubuatan, tapi karena unsur politik, karena unsur ekonomi, karena unsur bisnis, yaitu bisnis perpuluhan. Semakin banyak orang dipengaruhi Yesus, semakin banyak orang yang tidak masuk ke bait suci, semakin banyak orang yang tidak menyetor perpuluhan, semakin banyak orang tidak bayar perpuluhan, kekaisaran Romawi akan murka dan mereka bisa ditindas. Inilah sebabnya Yesus harus mereka singkirkan, bukan karena dosa waris. Sekali lagi, ini bonus buat saudara. Di dalam Keluaran 23 nomor 7, kata Tuhan, kata Elohim, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Pertanyaan saya kepada saudara, apakah Yesus itu adalah orang yang bersalah? Jawab. Tidak. Tidak. Berarti boleh tidak dibunuh?
Kamu bilang membunuh ya? Kalimatnya membunuh. Boleh tidak Yesus dibunuh? Tidak boleh. Tidak boleh. Ikut saya, Bung. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.